Menggelar unjuk rasa besar-besaran memprotes kebijakan Gubernur Rudy Masud yang dinilai tidak menunjukkan efisiensi. Kita akan bahas bersama pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansah. Selamat malam, Pak Trubus. Ya, selamat malam, Mas. Ini lagi-lagi ya, gubernur, pejabat daerah memamerkan kekayaan dengan anggaran negara. Ini kan dari APBD. Menurut Anda kebijakan-kebijakan gubernur seperti ini, apa yang bisa mencegahnya sebenarnya? Karena pemerintah pusat sendiri kan sudah bilang efisiensi, tapi kok seperti tidak diindahkan? Iya, menurut saya yang harus mencegah ya publiknya sendiri, masyarakat yang ada di Kalimantan Timur melakukan tekanan-tekanan. Jadi demonstrasi ini sebagai bentuk keresahan yang sudah memuncak, di mana kemudian saluran-saluran aspirasi demokrasi selama ini tidak didengar gitu. Artinya selalu mereka berpegang teguh kepada bahwa apa yang dilakukan kebijakannya itu sudah sesuai prosedur, kemudian juga sah, legalitasnya diakui dan sebagainya. Nah, ini menurut saya juga hal yang menjadi mencederai masyarakat. Karena apa? Karena publik melihat bahwa tidak ada konsultasi publik, tidak ada dualisme publik. Yang ada adalah semua kebijakan dibuat secara top down. Ya. Nah, inilah menurut saya menjadi potret di mana kemudian demo ini serasa memang membawa istilahnya dorongan perubahan lah yang begitu kuat kepada para elit atau pejabat yang ada di daerah tersebut. Pak Trubus, masih segar dalam ingatan kita unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan di Pati saat mantan Bupati Pati ya, Sudewo itu pada saat itu juga dinilai sama. Ini punya sifat yang tangan besi begitu, tidak bisa diberikan masukan oleh publik sehingga ada tindakan aksi unjuk rasa yang juga besar-besaran. Menurut Anda adakah kesamaan dengan gerakan di Pati Jawa Tengah yang terjadi di Kalimantan Timur ini? Kalau dilihat akar persoalannya mirip sama, Mas, meskipun kalau di Pati kan akarnya pada kenaikan ini pajak kan, pajak daerah. Nah, tapi kalau di Kalimantan Timur ini lebih kepada persoalan infrastruktur ya sebenarnya, yang awalnya itu di mana karena gubernur kemudian istilahnya pengadaan mobil mewah, kemudian istrinya juga istilahnya berbau gimmick lah atau flexing. Nah, ini kemudian yang menyebabkan ada persoalan-persoalan di daerah Kalimantan Timur, misalnya sekolah-sekolah, puskesmas itu fasilitasnya sangat memprihatinkan, kemudian jalan juga banyak yang rusak. Nah, ini yang kemudian masyarakat merasa istilahnya tidak diperhatikan. Nah, ini yang kemudian memunculkan. Yang kedua memang gini, Mas, masyarakat di Kalimantan Timur ini kan saya lihat yang demo kan mahasiswa, ya ada penyandang disabilitas. Berarti mereka sudah istilahnya melek huruf dalam arti cerdas lah gitu ya, punya kecerdasan sosial yang baik, punya kesadaran yang tinggi terhadap demokrasi, dan mereka adalah intelektual yang terdidik. Karena itu menurut saya ini menjadi perhatian kita semua, khususnya pemerintah daerah di setempat, agar memperhatikan komunitas-komunitas dan anak-anak muda yang memang memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan karena mereka kuliah, mereka sarjana, dan mereka mungkin punya pendidikan lebih tinggi juga, aksesnya ke luar negeri juga besar. Nah, itu harus diperhatikan, Mas. Gitu. Anda mengatakan Gubernur Kaltim tadi bermewah-mewahan dengan APBD, sementara banyak infrastruktur yang belum baik begitu ya, masih jelek bahkan. Padahal di Kaltim sendiri, yang saya tahu ya, koreksi kalau saya salah, ini kaya akan sumber daya alam dan sedang menjadi sorotan nasional sebenarnya karena ada IKN juga di Kalimantan Timur. Nah, menurut Anda ini apakah mencerminkan kegagalan komunikasi kebijakan publik atau bagaimana? Iya, bisa saja. Memang itu kategorinya sebenarnya ada komunikasi kebijakan publik yang tidak tepat sasaran lah, katakanlah seperti itu, sehingga terkesan bahwa ada persoalan satu sisi pembangunan IKN yang berjalan lancar gitu karena katakanlah. Tetapi di sisi lain masyarakatnya merasa tertinggalan atau merasa termarginalisasi dengan pembangunan itu. Dan inilah kemudian yang muncul adalah mereka-mereka yang punya akses, istilahnya melakukan KKN, kemudian nepotisme lah secara keluarga karena kebetulan kakak beradik dalam posisi puncak seperti itu kan pengambilan kebijakannya seolah jadi bagaimana partisipasi publiknya, bagaimana kemudian cara-cara menyelesaikan persoalan itu kecenderungannya memang dipaksakan gitu, Mas. Itu yang kemudian memang kebijakannya terasa masyarakat tidak diajak. Diajak juga tidak diajak ini juga, tidak merasa memiliki, itu yang menjadi repot di situ, Mas. Terakhir Pak Trubus, tadi laporan jurnalis kami di lapangan, Rizal Mustafa mengatakan sampai malam hari bahkan ini pengunjuk rasa tidak ditemui oleh Gubernur Kaltim. Nah, bagaimana sebaiknya Gubernur Rudy Masud ini merespons protes hari ini secara kebijakan publik yang bijak, karena sampai akhir
malam hari tadi sampai akhir demo tidak ada komunikasi yang dibangun oleh dirinya dengan para pengunjuk rasa. Ya harusnya ini Pak Gubernur ini belajar dari kepala-kepala daerah lain khususnya Pati yang juga mengalami yang sama, sehingga harusnya ini segera menemui ada semacam dialog publik yang harus dilakukan. Apa sih susahnya mengumpulkan ini perwakilan mereka untuk diajak ngomong lah gitu, hal-hal apa, unek-unek apa yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua, segeralah mengurangi perilaku-perilaku yang menurut publik itu ya membawa luka, katakanlah mengecewakan, membawa kemarahan. Itu dikurangi semua Mas, dan dalam hal ini juga melakukan pembenahan birokrasinya, karena birokrasi di Pemprovnya itu diduga memang itu penuh dengan korupsi itu, dan inilah yang menurut saya juga harus dibongkar dengan aparat penegak hukum termasuk pemerintah pusat ya jangan diam aja, jangan jadi penonton. Itu juga mendorong kepada pemerintah daerah agar menunjukkan tanggung jawabnya, karena bagaimanapun itu dana publik Mas, dana publik itu pajak rakyat yang kemudian harus dipertanggungjawabkan. Itu menurut saya pandangannya Mas. Jangan sampai seperti Pati terulang kembali ya, dan seperti kita ketahui Bupati Pati ini berujung di meja hukum gitu. Baik, terima kasih Pak Trubus Rahardiansyah yang telah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Selamat malam Pak, sampai jumpa lagi, sehat-sehat selalu.